Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini di channel saya. Saya hari ini akan membawa sebuah cerita kepada teman-teman, yaitu tentang kuliner, tentang sambal menyambal. Contohnya, sambal ini sebuah produk home industry, di mana produk ini dikelola oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Sukirah, atau saya sering panggil dia Mbak Eni. Ini namanya sambal bakso, sesuai dengan nama yang empunya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, karena ini sudah cukup viral loh. Perlu dan bisa dipesan ya, bisa dipesan melalui komen-komen saya. Ini cukup murah, cuma 20.000 satu botol. Jangan lupa di subscribe, terus di like, kemudian di komen, dan disebarkan, diberitakan kepada yang lainnya. Oke? Ini teman-teman, ini dia ibunya yang punya industri rumahan. Dalam hal ini beliau mengelola dan membuat apa, Mbak? Sambal dengan merek sambal su. Iya, mereknya sambal su ya, Mbak. Ya. Tapi dari apa, Mbak? Su itu, Mbak? Nama kecil saya, nama panggilan dari Mbah. Oh, dari Mbak. Su apa, Mbak? Sukirah. Panjangannya Sukirah. Sukirah. Oh ya. Jadi beliau yang mempunyai industri rumah tangga itu. Oke teman-teman, ini salah satu beberapa bagian bahan-bahan yang akan kita olah menjadi sambal apa, Mbak? Sambal terasi, sambal teri, sambal bawang. Seperti apa bentuknya, Mbak? Yang sudah jadi. Yang sudah jadi sambal resapan. Cumi, ini sambal cumi. Sambal cumi. Ini sambal terasi. Oh ya. Ini sambal bawang. Oke. Jadi ada tiga rasa. Empat varian atau 4 rasa yang akan saya ceritakan kepada teman-teman, yaitu sambal rasa terasi. Sambal terasi. Ini bahan-bahannya boleh, Mbak, disebutin, Mbak, apa-apanya, Mbak? Cabai merah keriting. Oke. Sebanyak kira-kira 1 on. Oh ya. Cabai rawit besar. Ini Cabai rawit kecil. maaf, Mbak, ini bahan untuk 1 botol itu ya, Mbak? Satu botol ini ya. Iya. Oh ya. Jadi cabai merah berapa on? Cabai merah keriting 1 on. Ya. Cabai rawit besar setengah on. Ya. Cabai rawit kecil setengah on. Terus bawang merah 6 siung, bawang putihnya 4 siung, tomat 3 biji. Untuk bumbunya, gula pasir 1,5 sendok makan, garam 1 sendok makan. Terus ini ada penyedap rasa opsional kalau yang mau. Rasa apa aja ya? Ini terasi 2 biji, terus ini Gula batok. Oh ya. Secukupnya ya, Mbak, gula batok ya. Iya. Minyak sayur secukupnya. Oke teman-teman, itu bahan-bahan untuk membuat sambal terasi, begitu ya, Mbak ya. Mudah-mudahan ini semua bahan mudah kok kita dapatkan ya di pasaran, di warung-warung juga bisa. Nanti bahan-bahan ini akan diolah menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Dibungkus. Kalau mau kita jual, kita bungkus. Kebetulan Mbak Eni di sini menjual dan menerima pesanan sambal varian 4 macam rasa, begitu ya. Oke, kita ke dapur langsung untuk melihat Mbak Eni mengulek-ulek sambalnya. Oke, ini penampakannya ya teman-teman. Yang lain tetap utuh,
sementara tomatnya yang dipotong-potong agar mempermudah mengolahnya dan mempermudah dia ngulek ya. Ini teman-teman semua, Mbak Eni sedang memasukkan minyak sayur yang tadi semua kita panaskan. Kemudian setelah nantinya agak panas, baru bahan-bahan ini dimasukkan semua ke dalam kuali itu satu persatu. Oke, setelah panas semua bahan dimasukkan ke dalam kuali seperti kita goreng ya Mbak ya. Kita goreng kan Mbak ya? Iya. Saya terasi. Gimana Mbak? Terasinya dimasukkan. Oh ya, sekalian terasinya dimasukkan. Kemudian Tutup biasanya tutup. oke. Kemudian kita tutup biar tidak meledus, melompat-lompat. Biarkan ini berapa menit Mbak? 10 menit. Alamak, itu kan meleduk ya. Sekitar 10 menit didiamkan di dalam kuali ini. Lebih kurang 10 menit. Sambil dibalik-balik. Lihat, sudah punya harumnya sudah tercium teman-teman. Aduh, tuh meletup-meletup lagi dia di dalam itu ya. Tuh kedengaran ya. Kemudian dimasukkan tomatnya pelan-pelan. Takut meletus. Biarkan dia sambil dibolak-balik. Tuh. Dibolak-balik. Terasinya hancur, sudah bersatu sama yang lainnya di dalam sana, dalam kuali maksudnya. Terus bolak-balik lagi. Berkurang ya meletusnya ya Mbak? Iya. Oh, karena mungkin sudah masak ya Mbak ya? Oh, udah hampir matang, jadi meledus-ledusnya berkurang. Oh, lagi ledes-ledes lagi dia. Jadi kami sekarang berada di dapurnya Mbak Eni. Bolak-balik terus lebih kurang 10 menit biar masaknya merata. Kita bolak-balik sampai dengan agak layu kata Mbak Eni, biar terasa aroma dan rasanya. Dia masih berada di dalam sana. Terus dibolak-balik lagi ya Mbak. Hampir matang kata Mbak Eni, sebentar lagi matang. Harum baunya. Bisa buat hacim bau ini ya, menggelitik hidung. Tuh masih meletus-letus. Nah ini sudah matang. Hidungku gatal. Udah matang, apinya dimatiin. Kemudian ini nanti siap diulek ya Mbak. Ya. Ini ulekannya. Tuh lihat, semua bahan yang sudah digoreng tadi dimasukkan ke dalam ulekan untuk kita ulek, kita tumbuk ya. Jangan menggunakan blender, karena kalau menggunakan blender rasanya sedikit berkurang. Juga Mbak Eni tidak pernah mengolah sambelnya, produknya dengan blender. Dia mengolah dan menumbuk sambel-sambelnya langsung dengan telenan ini,
dengan tumbukan ini, batu ini. Untuk kamu ketahui loh teman-teman ya, ini ulekan ini bukan sembarang ulekan loh. Ini ulekan Mbak Eni dapatkan dari Surabaya ya Mbak En ya. Kebetulan Mbak Eni juga dari Surabaya. Apa nama ulekan itu Mbak? Muntu. Apa Mbak? Muntu. Muntu. Ini bukan dari batu loh. Ini dari kayu ya Mbak. Kayu apa, Mbak? Jambu, ini kayu jambu. Kayu jambu. Kayu jambu. Kayu jambu. Nih lihat tuh. Ini sudah. Jadi setiap Mbak Eni bikin ini, dia nubuk ya pakai itu. Terasa sedapnya loh. Silakan. Apa yang harus kita masukkan Mbak Eni? Garam. Garam tadi. Gula. Kita masukkan semua. Kemudian penyedap rasa secukupnya. Kita ulek. Tuh lihat gimana Mbak En menguleknya. Tuh sedapnya. Ini kalau kita makan dengan nasi saja udah enak. Apalagi kalau pakai ikan asin. Lewat mertua tidak terlihat. Begitu ya teman-teman ya. Lihat Mbak En menguleknya dengan sangat semangat, dengan sangat gembira ria, sehingga semua bahan yang ada di sana menjadi satu, menjadi tergerus semua menjadi hancur lebur dan akan menambah cita rasa yang enak sekali. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin merasakan sambal Mbak En ini, boleh nanti pesan dengan saya. Nanti saya kasih alamatnya, kasih nomor teleponnya. Kemudian nanti teman-teman bisa memesan sambal ini. Ini sambal terasinya. Sementara yang ini adalah sambal-sambal yang sudah diolah dan dimasukkan ke dalam tempatnya untuk dijual. Apabila ada teman-teman yang menginginkan sambal ini, enak, saya rekom sekali ini loh. Kita simpan di kulkas berapa lama bisa bertahan Mbak En? Sampai 6 bulan tahan. Tuh. Di freezer. Kalau di freezer sampai 6 bulan bisa tahan loh teman-teman. Apalagi di masa pandemi, PPKM, gak boleh kemana-mana, kita stok aja sambal ini. Oh iya, tuh lihat, cabenya sudah mulai halus, semua sudah mulai lebur semua menjadi satu. Tapi gulanya belum masuk. Nanti tunggu sudah. Kalau lebih enak tidak terlalu halus. Oh, tidak terlalu halus ya. Kasar-kasar. Kata Mbak En, nguleknya jangan terlalu halus, agak-agak kasar. Kremes. Tuh, agak-agak kremes katanya. Sudah ngiler kan bukan teman-teman ya? Ini dicampur dengan tempe, tahu. Waduh. Terakhir masukin Gula. Oke. Terakhir masukkan gula aren. Gula aren. Kalau pakai gula merah. Ya, gula merah apa Mbak? Bisa juga. Ya, bisa juga. Tapi memang lebih enaknya gula aren. Kalau salah satu dari sambelnya, cabenya nggak ada gimana Mbak? Misal kita nggak punya cabai rawit, jadi cuma ada cabai merah. Iya, bisa. Rasanya kurang rasa. Tapi itulah ya teman-teman, itulah ciri khas dari sambelnya Mbak En. Itu semua cabai itu harus terlengkapi yang tadi. Cabai keriting, cabai merah keriting, cabai rawit besar, cabai rawit kecil. Gitu, ada 3 cabai ya. Siap, kita siapkan untuk menjadi. Sudah selesai sambelnya. Alhamdulillah.
Sambelnya udah selesai, kemudian bisa kita makan, bisa kita konsumsi untuk disimpan. Nantinya kita makan kapan-kapan saja. Ini udah langsung bisa dicolet loh teman-teman. Colet langsung makan di situ. Enak banget. Semoga berkenan ya teman-teman ya. But for the woman who killed, only one question really matters. Does she get away with it? But for the woman who killed, only one question really matters. Does she get away with it?